Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi. Materi ini sudah saya bagikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang siklus refrigerasi. Ya kan, siklus yang sudah kita pelajari itu ada siklus tenaga, itu dibagi dua, tenaga gas, kemudian tenaga uap. Nah, sekarang kita masuk ke siklus yang bukan tenaga, tapi siklus refrigerasi. Nah, perbedaan mendasarnya itu bahwa kalau siklus tenaga menghasilkan tenaga, sementara siklus refrigerasi itu yang diinginkan adalah efek pendinginan biasanya, atau efek pemanasan kalau dia sebagai heat pump. Nah, di akhir video juga saya nanti akan menjelaskan, memberikan kisi-kisi soal yang akan keluar di ujian akhir, ya, di ujian akhir semester. Jadi perhatikan sampai akhir videonya. Jadi apa saja soal yang akan muncul itu saya akan berikan. Nah, termasuk nanti di Google Classroom saya juga akan membagikan contoh-contoh soal, membagikan contoh-contoh soal untuk dikerjakan sebagai latihan. Nah, kalau bisa mengerjakan soal yang saya bagikan di Google Classroom nanti, insya Allah bisa di UAS. Nah, insya Allah akan dapat bagus di UAS. Gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak bisa dimengerti tentang soal, tadi silakan di komen di WA grup ya, jangan japri gitu ya, biar teman-teman yang lain juga tahu, kita saling diskusi di sana. Oke, baik. Saya akan sedikit menjelaskan secara singkat tentang siklus refrigerasi ini. Ini siklus refrigerasi seperti yang saya singgung tadi, bahwa dia ini tidak menghasilkan tenaga, melainkan untuk proses refrigerasi, yaitu memindahkan kalor dari tempat yang dingin ke tempat yang panas, yang seharusnya itu alamiahnya kan dari kalor itu berpindah dari panas yang ke dingin. Nah, siklus refrigerasi kompresi uap ini sering kita temukan. Nah, siklus yang paling banyak digunakan untuk lemari es biasanya, sistem pendingin udara sering kita lihat, kemudian pompa panas. Nah, proses-prosesnya terdiri dari 4, jadi seperti biasanya siklus itu dari titik 1 kembali lagi ke titik 1. Nah, proses kedua itu bisa dilihat dari titik 1 inlet kompresor, kemudian outlet kompresor, 1 ke 2. Kemudian 2 ke 3 itu proses dari inlet kondensor itu ke outlet kondensor. Selama proses ini terjadi perubahan fasa gitu ya. Yang proses 1 ke 2 tidak ada perubahan fasa, yang masuk itu fasanya uap, keluar uap tapi uapnya panas gitu ya, karena ditekan dalam kompresor, tekanannya naik, temperaturnya naik. Nah, kemudian melewati kondensor itu dia melepas panas. Nah, konsekuensinya ketika dia melepas panas, tentu saja temperaturnya menurun, temperaturnya turun, kemudian fasanya itu akan menuju cairan jenuh. Nah, dari uap panas menuju cairan jenuh karena melepas panas. Jadi ada perubahan fasa. Nah, di sini sudah cairan jenuh. Nah, di sini ada, kalau di siklus tenaga itu kan kita menggunakan apa di sini turbin itu ya, dari ekspansi. Nah, ini kita gunakan ekspansi, katup ekspansi gitu ya. Katup ekspansi ini tidak ada energi yang diambil oleh katup ekspansi gitu ya. Tidak ada proses interaksi energi di sini, baik kerja maupun panas gitu ya. Nah, tugasnya dia itu adalah menurunkan tekanan, kemudian menurunkan temperatur gitu ya, sebelum refrigerannya atau fluida kerjanya masuk ke evaporator. Karena sebelum dia masuk ke evaporator dia harus dingin. Kenapa dia dingin? Karena untuk menyerap panas. Jadi paling tidak suhunya itu harus di bawah suhu ruangan yang ingin didinginkan. Nah, sekali lagi bahwa di katup ekspansi tidak terjadi interaksi energi baik kerja maupun heat maupun panas. Nah, di sini sudah jadi campuran nih, jadi cairan jenuh, di sini sudah jadi campuran. Nah, masuk ke sini itu tentu saja dia menerima panas. Nah, konsekuensinya ketika suatu zat menerima panas, dipanaskan dari cair, tentu dalam tekanan yang konstan, maka dia akan
menguap gitu ya. Nah, setelah keluar dari sini melewati evaporator, nah di sini kira-kira temperaturnya itu sudah paling tidak itu sudah sama dengan temperatur ruangan dan dia itu sudah menguap ya. Sudah menguap dan kembali dikompresi untuk menyelesaikan siklus. Nah, berulang seperti itu. Nah, satu-satunya tidak ada interaksi energi dalam siklus ini itu pada 3 ke 4 proses 3 ke 4 yaitu katup ekspansi. Nanti kita akan lihat perbedaannya ketika kita menganalisis siklus ini. Nah, kemudian selanjutnya ini silakan dibaca saja apa yang saya terangkan tadi, tapi dibuat dalam kalimat yang lebih teratur mungkin ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini adalah diagram pH dan diagram TS dan diagram pH. Jadi ini diagram yang sama yaitu siklus refrigerasi gitu ya, kondisi-kondisi yang sama tapi digambarkan dalam diagram yang berbeda gitu. Dalam persepsi yang berbeda. Jadi dalam persepsi temperatur versus entropi dan pressure versus entalpi. Ya, tergantung kebutuhan mau pakai yang mana dalam analisisnya. Gitu. Nah, saya jelaskan bahwa idealnya ini siklus ideal sekali lagi ya. Nanti siklus aktual kita juga akan pelajari. Nah, siklus idealnya itu dari titik 1 itu maksudnya setelah melewati evaporator dia itu uap jenuh gitu. Semuanya sudah uap namun masih jenuh. Nah, masuk ke kompresor itu dalam kondisi uap jenuh, selama di kompresor itu menjadi uap panas. Nah, sampai di titik 2 setelah keluar. Nah, masuk di kondensor uap panas, kemudian melepas kalor ke lingkungan, dari uap panas berubah menjadi cairan jenuh di titik 3. Kemudian ke titik 4 masuk katup ekspansi, tekanannya turun, temperaturnya turun, kemudian fasanya menjadi lebih mengandung uap gitu ya, dari cairan jenuh menjadi mengandung uap lalu kembali lagi. Nah, bisa dilihat secara sederhana kita bisa mengetahui bahwa kesetimbangan energinya cukup sederhana gitu. QL ditambah WIN itu sama dengan QH. Itu kesetimbangan energinya. Nah, untuk nah ini adalah rumus-rumus atau kesetimbangan energi dalam siklus refrigerasi kompresi uap dan saya tuliskan saja di sini ya. Saya akan copy. Nah, ini adalah rumus COP-nya. Jadi yang sering ditanyakan nanti adalah COP ini. COP. Nah, ini adalah COP dari refrigeran gitu ya. COP dari refrigeran. Nah, bisa dilihat bahwa kalau kita menganalisis siklus ini, maka di proses pelepasan kalor di mana pelepasan kalor di kondensor ya, penyerapan kalor itu di evaporator itu H1 dan H4, pelepasan kalor itu di kondensor itu hubungannya H2 dan H3, sementara ada kerja input di sini adalah kerja kompresor H2 dan H1. Nah, bisa dilihat bahwa di katup ekspansi tidak ada proses gitu ya. Nah, dan COP-nya itu adalah QL per Wnet. Jadi kalau kita tahu ini, maka kita akan tahu COP atau efisiensi gitu ya. COP dari refrigerannya. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Jadi jika ada sebuah lemari es menggunakan refrigeran 134A sebagai fluida kerja dan beroperasi pada siklus refrigerasi kompresi uap yang ideal antara 0,14 dan 0,8 megapascal, jika laju aliran massa refrigeran adalah 0,05 kg per detik, tentukan A. laju penyerapan panas dari ruang berpendingin dan masukkan daya ke kompresor. B. laju pelepasan panas ke lingkungan. Dan C. COP dari lemari es tersebut. Nah, tentu yang pertama itu adalah kita harus paham apa informasi dari soal gitu ya. Nah, dari soal kita dapat menentukan bahwa data yang diberikan itu jelas dikatakan bahwa fluida kerjanya adalah R134A. Lihat ya. Jadi kalau di siklus tenaga refrigerannya itu air, maka tabel uap yang kita buka.
Kalau di siklus tenaga gas yang kita buka itu adalah udara. Maka tabel udara yang kita buka. Nah, ini adalah fluida kerjanya refrigeran, itu refrigeran 134A, maka kita buka tabel refrigeran 134A. Ada di tabel termodinamika itu. Nah, kemudian informasi apa lagi ya? Informasi ya ini, siklus refrigerasi kompresi uap yang ideal antara 0,14 dan 0,8. Jadi dalam siklus refrigerasi itu hanya ada dua tekanan ya, tekanan yang berbeda. Yang perbedaan yang pertama, inlet kompresor itu tekanannya lebih kecil, kemudian di outlet kompresor itu tekanannya lebih tinggi. Jadi siklus ideal itu hanya ada dua tekanan itu, 0,4 dan 0,8. Nah, yang lain yang ikut. Nah, contoh bisa dilihat di diagram ini gitu. Kalau di titik satunya ini adalah sudah diketahui, bagi titik 4-nya akan diketahui. Kemudian di sini aja deh, di satu diketahui, titik 4 diketahui tekanannya, titik 2 diketahui, titik 3 juga diketahui. Nah, oleh karena itu kita sudah diberikan data itu secara tersirat, itu seluruh tekanan di seluruh titik itu sudah diketahui gitu ya, dari P1 sampai P4 bisa kita tulis seperti ini. Kemudian ada laju aliran massa juga diberikan 0,05 kg per detik. Nah, kemudian ada yang ditanyakan nomor A itu laju penyerapan panas ya, QL. Nah, kalau nanti laju pelepasan panas berarti dia itu di QH, di high gitu ya, di Q yang pada temperatur yang lebih tinggi, ini Q low gitu ya. Nah, kemudian ada daya masukan yang harus dimasukkan ke kompresor gitu ya. Nah, daya minimum yang harus dimasukkan ke kompresor gitu ya. Nah, yang ditanyakan. Kemudian nomor B itu yang ditanyakan lagi adalah pelepasan panas. Nah, ini di kondensor berarti. Kondensor. Kemudian ada yang terakhir nomor C itu COP. Nah, bisa dilihat bahwa untuk menghitung COP itu kita butuh data QL dan kerja kompresor gitu ya. Jadi kalau kita tahu ini, maka kita bisa menghitung COP refrigerannya. Nah, lihat baik-baik bahwa Q ini nanti bisa berupa, kalau ini ditanyakan laju berarti Q dot gitu ya, berarti perlu massa. Kalau yang ditanyakan energi gitu ya, nggak perlu M dot gitu, tinggal H1 dan H4. Laju persatuan massa, maaf kalau ditanyakan laju persatuan massa gitu ya, jadi Anda tidak perlu massa. Nah, tapi yang ditanyakan di sini adalah laju, maka ditanya berarti Q dot. Nah, selanjutnya kalau kita lihat rumusnya ini, QL itu bisa dicari kalau kita tahu H1 dan H4, kerja itu akan kita tahu kalau kita tahu entalpi 2 di entalpi 1, kemudian Q juga ini kita akan tahu kalau kita mengetahui entalpi titik 2 dan entalpi titik 3. Nah, maka kita kan sudah belajar cara mencari entalpi, mencari energi dalam itu kan, mencari entropi itu di sebelum UTS gitu ya. Jadi kalau itu sudah mahir, maka gampang ini. Berarti berdasarkan tekanan yang diberikan, kemudian laju aliran massa, maka kita bisa mencari nih semua titik ini. Nah, kita lanjut, entalpi di seluruh titik. Nah, entalpi di seluruh titik ini bisa dilihat bahwa di titik 1 yang diberikan adalah P1 140. Nah, kita lihat kondisi di titik 1 itu adalah cairan jenuh. Kalau dia cairan jenuh, kondisinya itu adalah uap jenuh. Nah, kalau dia berada dalam kuba, ini triknya, kalau ada dalam kuba, maka cukup satu data, entah itu data temperatur atau data pressure, maka kita akan mengetahui entalpi, energi dalam, entropi, dan lain-lain. Nah, tadi kan kita sudah tahu di datanya itu diberikan nilai pressure gitu ya, nilai pressure, maka kalau dia di uap jenuh, nah nanti kita akan lihat perbedaannya kalau dia di uap jenuh dan di cairan jenuh.
Nah, sekarang saya akan simulasikan dulu cara mencari nilainya di tabel. Pada P1 sama dengan 140. Oke, perhatikan, saya akan buka tabelnya. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa tadi refrigerannya adalah 134A. Jadi yang dibuka itu adalah tabel ini, bukan tabel yang lain, bukan tabel udara, bukan tabel air, tapi yang dibuka adalah tabel refrigeran 134A. Nah, tapi yang diketahui adalah tekanan, berarti kita buka tabel tekanan, bukan tabel temperatur. Tabel tekanan. Nah, ini dia pressure table. Nah, pressure table-nya tadi pada tekanan 140. Pada tekanan 140, kita tadi butuh nih entalpi. Nah, tapi H mana yang akan kita ambil ya tentu saja karena kondisinya tadi itu adalah uap jenuh, maka yang kita ambil adalah Hg-nya. Hg, nilai Hg-nya 239,19. Jadi kira-kira seperti itu cara lihat nilai di tabel. Nah, saya kembali ke PPT tadi. Nah, kita lanjut, kita dapatkan nilainya 239,19 kJ per kilogram. Nah, kemudian lanjut di titik 1 kita kan yang butuh entalpi gitu ya. Nah, tapi kita butuh data lain yaitu entropi. Nanti entropi ES ini adalah untuk menghitung kondisi di titik 2. Nah, sekarang kita mau menentukan, saya akan tulis lebih jelas ya biar tidak. Ini adalah titik 1 ya, titik 1, kemudian ini adalah titik 2. Nah, di titik 2 itu kita lihat dulu kondisinya sebelum kita mencari entalpinya, kita lihat kondisinya. Nah, di sini titik 2 itu kondisinya uap panas. Nah, kalau uap panas artinya di luar kubah, berarti nilainya itu nilai yang untuk menentukan nilai entalpinya berarti kita butuh minimal 2 data. Nah, oleh karena itu di posisi 1 tadi kita munculkan ini nilai S1-nya, nilai entropinya. Ini dari tabel juga 0,94467 pada pressure 140. Nah, dalam ini tadi dikatakan bahwa 1 ke 2 itu kompresi isentropik. Nah, isentropik maksudnya itu adalah bahwa nilai entropinya tidak berubah. Gitu. Artinya entropi di titik 1 tahu, berarti kita juga tahu entropi di titik 2. Nah, berdasarkan data entropi ini, kita temukan nilai entalpinya ini. Cara mencarinya seperti ini. Saya akan contohkan. Buka tabelnya. Nah, karena kondisinya di super panas, berarti ini kan kondisinya saturated gitu ya, jenuh gitu ya. Nah, kita lihat tabel yang bukan saturated tapi superheated-nya. Nah, di superheated tadi pressure-nya 0,8. Pressure-nya 0,8, kemudian entropinya 0,9 sekian-sekian gitu ya. Nah, jadi kalau misal katakanlah ini, jika entropinya ini tadi 0,94, berarti nilai entalpinya adalah 276. Jadi ya, 2 data yang perlu kita tahu. Jadi kalau kita cuma datanya 0,8 megapascal, mau cari entalpi itu nggak bisa. Gitu. Paling tidak kita butuh data yang lain. Data temperatur atau data entropi, data apa saja gitu ya. Nah, tapi kan di soal itu kita tidak diinformasikan data temperatur dan sebagainya. Yang kita diberitahu adalah tekanan inlet kompresor dan tekanan outlet kompresor. Nah, jadi kira-kira jadi seperti itu cara mencari titik 2. Saya kembali ke PPT. Nah, sudah dapat titik 2-nya. Sekarang kita butuh entalpi di titik 3. Kita lihat kondisinya apa. Kondisi di titik 3 ternyata dia itu cairan jenuh. Nah, kebalikannya ini. Kalau ini adalah uap jenuh, ini cairan jenuh. Nah, di cairan jenuh, kalau dia itu masih dalam kubah, artinya kita hanya butuh satu data pressure saja atau data temperatur saja. Nah, di soal kita diberikan
diketahui bahwa P3 sama dengan P2. Nah, P2-nya itu sendiri adalah berapa tadi? 0,8. Nah, pada saat dia 0,8, H3-nya berapa? Nah, cara carinya sama sih, tapi saya akan buka pressure table, lihat pada tekanan 800, lihat entalpinya, tapi yang diambil adalah entalpi HF gitu ya. Kenapa HF? Karena kondisinya cair. Ini Hg karena kondisinya uap jenuh. Nah, terakhir di titik 4 bagaimana? Nah, di titik 4 itu gampang. Seperti yang sudah kita singgung bahwa proses 3 ke 4 itu tidak ada interaksi energi. Artinya kalau tidak ada interaksi energi, energi dengan konsep bahwa energi itu kekal, ini tidak ada yang berubah. Kalau tidak ada interaksi, berarti H energi di titik 4 sama dengan energi di titik 3. Berarti nilainya itu sama gitu. Kalau 95 di 4 berarti 95 di 48 kilojoule per kilogram. Nah, kemudian terakhir adalah sudah tahu ini semua, tinggal masukkan ke rumus yang tadi, rumus ini. Nah, jadilah seperti ini. QL itu H1 min H4, masukkan nilainya. Kemudian H2 H1 2 ini 95 H4 itu ya. Nah, 95, sekian. Bisa perbaiki ya, 95,48. 95,48. Hitung nilainya, nanti akan muncul 95,48, kemudian H2 min H1, begitupun dengan H2 min H3, nanti dapat hasilnya QLWC, masukkan ke sini, dapatlah nilai COP-nya. Nah, itu adalah penyelesaian soal untuk siklus ideal dari siklus refrigerasi. Nah, semoga bisa dipahami. Kemudian selanjutnya saya akan lanjut ke siklus aktual gitu ya. Karena kemungkinan soalnya nanti itu di refrigerasi uap itu hanya satu soal gitu ya. Kalau bukan siklus ideal, tapi siklus kalau bukan siklus ideal ya berarti siklus aktual gitu ya. Nah, apa bedanya? Bedanya karena tadi kan secara konsep di evaporator atau secara teoritis evaporator, kondensor itu kan tidak ada tekanan yang harusnya hilang. Tapi faktanya ketika dia mengalir dalam pipa, ketika aliran mengalir dalam suatu aliran itu ya, ada gesekan, maka ada terjadi kehilangan tekanan di sana. Kemudian ada panas juga yang kebuang ke lingkungan gitu ya. Itu menyebabkan temperaturnya turun. Nah, oleh karena itu siklus aktual ini kita mencoba mengukur kondisi, ya, mengukur di seluruh kondisi itu berapa sih tekanan sebenarnya di titik 1, titik 2 itu ya. Nah, seperti gambar ini ya, seperti gambar ini kalau di idealnya kan dia kondisinya keluaran evaporator itu adalah uap jenuh, sementara ternyata aktualnya enggak seperti itu. Ternyata setelah keluar evaporator itu suhunya itu sudah naik gitu ya. Nah, kemudian di proses ini yang harusnya itu tekanan konstan, yang harusnya temperatur konstan, kan di sini kan kalau kita tahu bahwa kalau dalam kondisi jenuh ketika dia membuang panas, temperaturnya tidak turun tapi fasanya yang berubah gitu ya. Tapi buktinya bahwa ada penurunan suhu di sana. Nah, di sini juga ada penurunan suhu. Nah, itu disebabkan ada kalor yang terbuang. Kemudian ada penurunan tekanan disebabkan gesekan di fluida. Nah, bagaimana analisisnya? Bagaimana analisisnya? Lebih jelasnya seperti ini. Jadi kalau sama ini refrigerasi yang sama, tapi kalau tadi itu diberikan tekanan outlet dan inlet pompa inlet kompresor saja. Kalau ini itu diberikan data di seluruh titik itu diukur gitu ya, pressure-nya diukur yang sebenarnya gitu. Tidak apa ya,
tidak hanya di inlet dan outlet kompresor gitu. Berdasarkan kalau tadi kan berdasarkan idealisasi siklusnya, kalau kita tahu di inlet outlet kompresor, maka kita tahu di outlet kondensor karena tekanannya konstan prosesnya gitu ya. Nah, kalau sekarang itu diukur sebenarnya berapa sih gitu ya. Nah, yang nantinya ini akan memperlihatkan bahwa daya yang dibutuhkan oleh kompresor itu sebenarnya lebih besar gitu ya. Misal kalau tadi ini misal untuk menaikkan tekanan dari 0,14 ke 0,8 misalnya dibutuhkan, misal kalau sudah dihitung nanti ini WC misal dibutuhkan 1 kilowatt misalnya. Nah, ternyata sorry, misal 0,8 kilowatt gitu ya. Nah, ternyata daya yang diberikan dari luar biasanya kita colokan ke listrik itu lebih besar gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan efisiensi kompresor. Ternyata daya yang diberikan itu tidak seluruhnya mampu digunakan oleh kompresor untuk menekan fluida itu. Jadi ada yang rugi. Itu yang disebut dengan efisiensi isentropik. Nanti kita akan menghitung itu di siklus aktual ini. Nah, sama yang diketahui itu 0,14, tapi di sini diukur suhunya ternyata minus 10 derajat ya. Nah, minus 10 derajat. Kemudian lajunya sama, tekanan keluarnya dari kompresor juga sama, tapi diukur ternyata temperaturnya 50 derajat Celcius. Nah, kemudian refrigerannya didinginkan di kondensor hingga 26 derajat Celcius. Jadi selama di kondensor itu dia membuang panas dari 50 menjadi 26 dan 0,72. Nah, kalau tadi kan kita menganggap selama di kondensor itu tetap 0,8 gitu. Inletnya 0,8, 0,8 juga. Nah, ternyata pada faktanya itu turun gitu, terjadi penurunan yaitu menjadi 0,72. Kemudian di throttling atau dicekik di katup ekspansi itu turun sehingga tekanannya turun menjadi 0,15 megapascal. Nah, kemudian selanjutnya tentukan yang ditanyakan di sini laju penyerapan panas dan dari ruang pendingin dan masukkan daya ke kompresor. Ini sama gitu ya, tapi ingat bahwa daya yang dihitung di sini adalah daya aktualnya nanti. Pasti akan beda dengan yang sebelumnya. Daya aktual itu pasti akan lebih besar nanti ya. Karena input energi yang dimasukkan oleh kita itu biasanya lebih besar ketimbang energi yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh kompresor gitu ya. Kemudian ditanya nanti kan ditanya tentang efisiensi isentropik kompresor. Nah, rumusnya itu adalah perbandingan antara kerja ideal dibagi dengan kerja aktual. Nah, kemudian ada koefisien kinerja lemari S atau COP lemari S. Nah, sama yang harus kita lakukan adalah untuk mengerjakan adalah kita perlu memahami informasi apa yang ada di soal. Nah, data dari soal itu diketahui bahwa ada pressure 1, ada temperatur 1 sebesar 0,14 dan minus 10. Nah, di titik 2 kita diberitahu P2 0,8 dan temperaturnya 50. Di titik 3 itu pressure-nya 0,72, temperaturnya 26, dan di titik 4 itu kita hanya diberitahu tentang pressure-nya sama dengan 0,15 megapascal. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini juga massa sama seperti yang massa 0,05 kg per detik per second. Nah, kemudian kita tulis rumus yang kita perlukan untuk mencari QL itu adalah ini, untuk mencari kerja kompresor adalah ini, massa, laju aliran massa dikali entalpi titik 2 dikurang entalpi titik 1. Kemudian nomor B efisiensinya, kerja kompresor ideal yang tadinya sudah kita hitung di soal sebelumnya, kemudian dibagi dengan kerja kompresor aktual. Nah, yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah nilai H2-nya. Kalau H2 yang di ideal tadi kita peroleh berdasarkan asumsi bahwa kerja kompresor itu adalah
100% artinya efisiensi sentropeknya 1 gitu ya. Nah, sementara kerja aktual ini kita benar-benar tahu data aktualnya berapa sih setelah outlet kompresor itu gitu ya. Nah, ini H2 min H1. Nah, kemudian berarti yang kita butuh adalah H2, H1. Sementara H2 aksen ini untuk membedakan saja, ya, ada aksen itu yang ideal gitu ya. Ini sudah kita cari di soal yang sebelumnya. Nah, untuk menentukan entalpi ini kan jadi sedikit berbeda kan. Kalau di siklus ideal kita menganggap bahwa titik 1 itu adalah uap jenuh, nah oleh karena itu kita hanya butuh satu data pressure atau temperatur. Nah, tapi di siklus aktual ternyata setelah dia keluar evaporator, fasanya itu tidak jenuh gitu, tapi sudah uap tapi dipanaskan gitu ya. Uap yang dipanaskan. Nah, berapa? Ya ternyata kita diberikan P1 0,14, T1 minus 10. Nah, ternyata didapatkan H1-nya adalah sebesar 246,73 kilojoule per kilogram. Nah, ini adalah S1 ini untuk menghitung H aksen ini sebenarnya nggak perlu karena sudah kita hitung di soal yang pertama, bisa hapus saja. Nah, ini tidak perlu lagi gitu ya. Nah, jadi sudah kita hitung. Nah, untuk H2 yang sekarang ini tinggal kita lihat kondisinya apa. Kondisinya di ini super panas. Butuh dua data. Nah, dua datanya kita. Nah, ini dia. Dua datanya kita ada diberikan di soal. Soalnya sudah menyebutkan bahwa di titik tersebut ada pressure 0,8, temperatur 50 derajat. Nah, ternyata H2 aktualnya sebesar 286,71 kilojoule per kilogram. Nah, kemudian selanjutnya di titik 3 juga diberitahu ke kita bahwa ada 0,72 megapascal dan temperaturnya 26 derajat Celcius. Didapatlah H3-nya. Kita lihat kondisi di titik 3, kita lihat kondisi di titik 3 itu adalah setelah keluar keluar dari kondensor. Ini keluar kondensor harusnya kalau diidealkan kondisinya di sini kan bentar saya coba. Nah, ini kondisinya kan jenuh. Nah, tapi ternyata dia sedikit ke menjadi cairan, bukan jenuh lagi tapi cairan tertekan, sedikit keluar ke sebelah kiri di kuba ini. Nah, oleh karena itu untuk mengetahui datanya kita tidak bisa merujuk ke pressure tapi kita merujuk ke temperatur. Jadi berdasarkan temperatur, jadi kan ada tabelnya, di atasnya tabel temperatur, kemudian di bawahnya tabel pressure. Nah, karena sebenarnya saya sudah jelaskan di UTS itu bahwa kita akan, karena di tabel tidak tersedia cairan tertekan atau compressed liquid. Nah, kalau kita punya dua data, temperatur dan pressure, maka kita akan menggunakan data temperatur kalau dia di cairan tertekan ya. Kecuali kalau dia di jenuh nggak masalah pakai P3. Nah, tapi kalau kita mau di cairan tertekan kita harus pakai T3 gitu ya. Nah, dapatkan nilai H3-nya. Nah, kemudian untuk H4-nya tidak ada masalah. Untuk di titik 4 kan kita tahu bahwa tidak ada interaksi energi antara proses 3 ke 4, maka H4-nya sama dengan H3. Nah, oleh karena itu sudah kita temukan dari H1, H2, H3, dan H4. Kalau kita tahu H1, H2, H3, dan 4, tinggal kita masukkan ke Nah, karena yang ditanyakan tadi A, B, C ini kan ya kita sudah tuliskan tadi gitu ya. Kita sudah tuliskan semuanya, maka di tinggal dimasukkan gitu ya, tinggal dimasukkan ke rumus, maka kita akan
dapat gitu ya. Kita akan dapat nilai parameter-parameter yang ditanyakan oleh soal, itu QL, kemudian WC, kerja kompresor, efisiensi kompresor, kemudian ada COP dari refrigeran. Jadi kira-kira seperti itu soal yang akan keluar. Nah, sebelum saya selesaikan, sebelum saya akhiri, saya akan menulis kisi-kisi soal. Ini adalah silakan dipelajari. Jadi kalau materi UAS itu, materi UAS kita itu kan berarti materinya setelah UAS ya. Nah, materi setelah UAS itu kita sudah masuk ke siklus ya. Yang pertama itu ada namanya siklus tenaga, tapi dibagi dua. Yang pertama ada siklus tenaga gas. Nah, di sini nanti akan muncul soal tentang siklus Otto dan siklus diesel ya. Silakan dipelajari soal-soalnya. Nanti juga saya akan membagikan bentuk-bentuk soal yang mungkin akan sama gitu ya, tapi cuma saya ganti angka saja. Dua, ada siklus tenaga uap gitu ya, yang fluida kerjanya uap. Siklus tenaga uap. Nah, di siklus tenaga uap yang kita pelajari itu kan cuma satu jenisnya, siklus Rankine, tapi ada yang sederhana gitu ya, siklus Rankine Rankine sederhana gitu ya, sama siklus Rankine yang dimodifikasi gitu ya, siklus Rankine modifikasi. Nah, nanti saya akan lebih spesifik di sini yang saya akan ambil karena banyak modifikasinya. Saya akan milih yang paling pertama itu, yaitu adalah siklus pemanasan ulang. Maaf, bukan pemanasan uang ya. Siklus pemanasan ulang. Siklus pemanasan ulang. Nah, ini kalau masih lihat videonya, ini ada penjelasannya. Siklus pemanasan ulang itu adalah dengan menambah satu komponen turbin gitu ya. Jadi uap yang masih tinggi tekanannya, tapi fasanya udah mulai masuk ke fase cair, dipanaskan lagi supaya menjadi uap panas, baru diekspansi lagi ke turbin yang satunya. Nah, tentu turbin yang kedua itu lebih rendah tekanannya. Nah, itu jadi nanti silakan dilihat di video sebelumnya, itu ada penjelasannya tentang siklus pemanasan ulang atau siklus reheat gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya materi yang ketiga itu tentang yang baru saya jelaskan, yaitu siklus refrigerasi. Nah, siklus refrigerasi. Nah, nanti biar 5 soal saja, ini kan dua. Nah, nanti saya mungkin kemungkinan ya, mungkin belajar saja dua-duanya, tapi kemungkinan saya akan memberikan satu soal saja gitu ya, tentang siklus aktual. Nah, nanti dipelajari saja siklus ideal dan siklus ideal refrigerasi dan siklus aktualnya. Nah, tapi sekali lagi mungkin yang akan keluar itu adalah satu saja, yaitu siklus aktual refrigerasi gitu ya. Refrigerasi. Nah, jadi silakan dipelajari. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya akan membagikan soal juga nanti di Google Classroom bersama dengan video ini. Silakan di-download, dicoba kerjakan. Kalau bisa itu pasti bisa di UAS-nya, dan kalau tidak bisa silakan bertanya. Tanyanya di WA langsung ya, biar teman-teman yang lain kita diskusi di sana biar sama-sama tahu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.